Halo Lur, tak kasih info. Kali ini Rhoma Irama gebuk Habib Ba'alawi. Dengan kurofat-kurofatnya, Ba'alawi ini menghipnotis umat Islam di Indonesia. Sehingga kalau udah kena doktrin kurofat ini, jangankan harta benda, bininya pun kalau diminta dikasihkan. Hebat ya Ba'alawi ya. Seperti apa videonya? Langsung aja kita saksikan. Doktrin sesat, khurafat untuk menundukkan, menghipnotis umat Islam Indonesia agar dia tunduk takluk kepada habaib. Sehingga kalau sudah tunduk takluk, diminta apanya saja dikasih, termasuk bininya dikasih. Kalau sudah tunduk takluk, diperintah apa saja dilaksanakan. Karena meyakini, oh ini hebat, bahwa dia adalah turunan Nabi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian yang ketiga, mereka memalsukan sejarah-sejarah Indonesia. Namanya Pangeran Diponegoro itu adalah Habib. Tengku Imam Bonjol Habib, bahkan Jenderal Sudirman dibilang Habib. Kalau nggak ada Habib, Indonesia nggak merdeka. Hei Indonesia milik Aulia Karim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oleh karena itu saya katakan dalam podcast saya, ternyata masih banyak teman-teman yang tidak paham strategi Pak Alawi. Pak Alawi itu ingin menguasai NKRI dengan cara menguasai NU terlebih dahulu. Karena 2 kali mereka ingin merebut NKRI dengan cara menguasai NU, yaitu tahun 48 yang dipimpin oleh Musso. Mereka kandas. Kemudian mencoba lagi di tahun 1965 ingin menguasai NKRI dengan cara merusak NU terlebih dahulu, menyerang NU terlebih dahulu. Maka mereka kandas kembali. Untuk saat ini mereka sadar bahwa untuk menguasai NKRI haruslah menguasai NU terlebih dahulu. Makanya mereka masuk ke lini NU. Itu yang tidak disadari oleh kebanyakan orang gitu ya. Makanya ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Jangan kasih ruang kepada orang-orang calon pemimpin daerah yang masih mesra dengan Pak Alawi. Entah mereka pernah berfoto atau didukung oleh Pak Alawi. Karena ketika mereka dikeluarkan dari NU ya, akan tetapi mereka masuk di pemerintahan, percuma saja. Itu sama saja bohong gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, khususnya para habaib, para muhibbin yang saya hormati. Berhentilah, mari kita berhenti untuk framing-framing dari pihak Wali Songo itu membenci para habaib. Tidak. Dari tesis Ki Imad itu, Ki Imad itu tidak membenci para habaib, meneliti gitu. Makanya jawablah dengan ilmiah dan jangan dijawab dengan framing, ngamuk-ngamuk lah, bilang Ki Imad anjing lah, bilang Ki Imad dajjal lah, bilang kiai anjing. Itu bukan jawaban itu. Makanya ilmiah, jawab dengan ilmiah. Salam waras ya saudaraku semua. Sampaikan apa yang ada di Al-Quran, sampaikan apa ada yang di hadis, sampaikan makalah-makalah ulama yang menerangkan Quran dan hadis, bukan menyampaikan tentang hal-hal yang berhubungan dengan nenek moyang kalian yang berbau halusinasi dan khurafat itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau yang disampaikan itu umat jadi bodoh, kalian direndahkan tapi tidak merasa. Kalian itu mutakhallijin, alumni pondok pesantren, yang minimal Anda itu ya Sabrawi ya khatam, naik ya Iqlal khatam, naik kemudian ya Awamil khatam, Imriti khatam, Alfiyah khatam. Semua ilmu yang ada pada Imam Sibawayh ya kok pelajari. Mestinya Anda ingat dengan guru-guru kalian dan kiai kalian. Kok bisa Anda berubah, berbalik Anda menjadi penggemarnya pelat G, kan ya aneh ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini yang membuat saya prihatin. Keprihatinan ini
Saya sebut plat G, letter lek engkau dicekal katanya. Kami ini tidak menebarkan kebencian, tidak. Kami itu harus mengedukasi umat. Ingat ya, NU dan Ansor ini adalah khadimul ummah. Apa Pak? Khadimul ummah, pelayan umat. Lah kalau pelayan umat, layanono umat ini sesuai kepentingannya umat. Umat gak butuh kok apa-apa. Seandainya kalau dulu jangan disampaikan Imam Malik, Imam Syekh Abdul Hasan Ali bin Abdillah bin Abdul Jabbar Asyadili, nek ngaji semua ini pulang itu disangoni semua. Lagi lamun toha sugih tak sangoni sampean. Lah karena saya gak sugih ya gak bisa saya nyangoni sampean. Kalau dulu Imam Malik, Imam Abdul Hasan Ali bin Abdul Jabbar Asyadili, semua keroyahnya nek ngaji disangoni pulangnya karena kaya. Paham ya? Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya sepakat dengan Ketua Tanfid tadi sebagai khadimul ummah. NU ini karena ya harus melayani umat sebagai khadimul ummah. Dan satu-satunya organisasi, saya sampaikan lagi, yang betul-betul mengawal kedaulatan bangsa dan negara itu hanya NU. Dan NU yang diandalkan adalah underbone-nya, yaitu Ansor. Allahumma sholli. Sampeyan saya ceritakan. Makanya saya kalau ada Ansor, saya teringat peristiwa di daerah saya di Banyuwangi. Bagaimana Ansor ditipu, dibantai di daerah Curing, di Semedok itu. Sampai sekarang sampean ke sana. Saya masih kecil itu. Itu terjadi betul. Bapak saya ini berapa kali oleh partai terlarang itu. Kalau saya sampaikan ruwet lagi siapa pemimpinnya. Ini. Jadi ini yang membuat kami prihatin. Jangan dikira sekarang ini kita ini ya tetap harus solid. Saya pesan, NU ini harus menjaga soliditas dan loyalitas. Solid dalam ittihad kebersatuan. Loyalitas terhadap NU, namanya saja Nahdlatul Ulama, bangkitnya para ahli ilmu. Makanya dalam mukadimah saya tadi mengatakan Allah itu memerintahkan kita untuk nahdah, bangkit dalam arti melawan kedurjanaan. Makanya baginda Nabi diutus ini yukhrijuhum minad dzulumati ilan nur, untuk mengeluarkan umat ini dari kegelapan kebenaran. Yukhrijuhum minal bid'ati ila sunnah, supaya keluar mereka ini dari hal-hal yang bid'ah yang di situ tidak direkomendasi oleh ulama, ila sunnah, terhadap sunnahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Lalu saya kalau Ansor itu mengingatkan bagaimana baginda Nabi mencontohkan hubungan antara kaum muhajirin, kaum pendatang dengan kaum Ansor. Dalam piagam Madinah, baginda Nabi menyatakan al muhajirina min Quraisy wal ansori min Yathrib wal nasara wal yahud innahum kanu ummatan wahidah. Al-muhajirina, orang-orang yang pindah, kaum pendatang, min Quraisy, dari Quraisy, wal ansori, daun kaum Ansor itu min Yathrib, dari Yathrib Madinah. Dulu namanya Yathrib Pak, sekarang Madinah. Wal nasara, dan kaum Nasrani, wal yahud, dan kaum Yahudi. Innahum, sesungguhnya mereka, kanu ono sapa kabeh iku mau iku umat wahidah, yang satu. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau itu saja Nabi bisa mengittihadkan, menyatukan satu, kenapa kita tidak bisa? Makanya saya jadi berbicara, NU harus solid, NU harus jelas.
Karena banyak sekali mereka itu yang nyusup di NU. Apakah ini nanti? Saya nggak tahu ke depannya ini. Kalau kami sudah tahu, yang di bawah-bawah ini saya anggap anak-anak kecil itu nggak ngerti. Ada yang mereka ini ke depannya ini sangat membahayakan. Sangat membahayakan. Tapi mereka tidak peka. Mereka sekarang marah kalau dulu nggak boleh, nggak mau, katanya hubungan dengan kaum kita kalau menikah karena tidak ini dianggap zina. Mereka sekarang mulai bersembunyi pisanan dengan para kiai-kiai yang memiliki pondok-pondok pesantren besar. Mulai ada apa ini?